Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saya berbicara di depan presentasi ini atau link Zoom ini di sini saya akan membuat project yaitu final project satu dari mana yang mana case based project untuk mata kuliah ekonomi teknik. Baik, adapun perkenalan saya di sini profil saya yang mana perkenalkan nama saya Muhammad Nazmi Karim dengan NIM 22073059 dengan dari Departemen Teknik Otomotif. Langsung saja ke soalnya. Di sini soalnya yaitu sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta rupiah. Biaya operasionalnya diperkirakan 22 juta rupiah. Untuk biaya maintenance diperkirakan 59 juta rupiah pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750 ribu rupiah setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 79 juta rupiah setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukanlah overhaul yang menghabiskan biaya 59 juta rupiah. Tahun ke-7 dan tahun ke-14 diperoleh lamsam sebesar 150 juta rupiah. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta rupiah. Tingkat suku bunga 7%. Di sini saya menggunakan annual cash flow analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Mengapa saya menggunakan annual cash flow? Yaitu dengan sesuai NIM saya dengan NIM ganjil, jadi menggunakan annual cash flow dengan tingkatan bunganya yang 7% yang untuk ganjilnya. Salah mencet, aku nggak mencet buku tadi. Hmm? Jadi mencet apa? Mencet yang astaga, Muhammad saya masih. Eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video presentasi yang mana ini adalah bagian tugas final project pertama yaitu case based project dari mata kuliah ekonomi teknik dengan dosen pengampu Ibu Milana. Nah, selanjutnya adapun profil saya di sini perkenalkan nama saya Muhammad Nazmi Karim dengan NIM 22073059 dari Departemen Teknik Otomotif. Baik, langsung saja kita ke soalnya ya. Di sini soalnya sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta rupiah. Biaya operasional diperkirakan 22 juta rupiah. Biaya maintenance diperkirakan 59 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750 ribu setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 79 juta rupiah setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya yaitu 59 juta rupiah. Tahun ketujuh dan tahun ke-14 diperoleh lamsam sebesar 150 juta rupiah. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta rupiah. Kita menggunakan tingkat suku bunga 7%, lalu gunakan annual cash flow analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut.
Di sini saya menggunakan metode annual cash flow analysis. Mengapa? Karena sesuai dengan perintah dari ibu dosen, dengan NIM saya yang ganjil, jadi di sini saya menggunakan annual cash flow analysis dan tingkatan suku bunganya juga yang 7%. Baik, langsung saja kita jawab. Eh, di jawabannya yaitu diketahui. Yang pertama diketahui yaitu I 220 juta rupiah sesuai dengan ini sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta rupiah, maaf. Kita lambangkan dengan I besar. Selanjutnya AC. AC ini yaitu biaya operasional diperkirakan 22 juta rupiah. Kita lambangkan dengan AC. Selanjutnya biaya maintenance diperkirakan 59 juta. Kita lambangkan dengan AM 59 juta rupiah. Selanjutnya eh, pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya itu kita lambangkan dengan GM 750.000 rupiah. Pendapatan diharapkan sebesar 79 juta rupiah setiap tahunnya. Di sini kita lambangkan dengan AB 79 juta rupiah. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 59 juta. Itu kita lambangkan dengan OH5 59 juta. Tahun ke-7 dan tahun ke-14 diperoleh lamsam sebesar 150 juta rupiah. Di sini kita lambangkan dengan LS7 150 juta dan LS14 150 juta juga. Selanjutnya investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun. Kita lambangkan dengan N 20 tahunnya dan juga dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta. Sini kita lambangkan dengan SP 60 juta dan tingkatan suku bunga 7% kita lambangkan dengan I. Ditanya AE, layak atau tidak? Pertanyaannya AE yaitu layak atau tidak. Langsung saja kita jawab. Langsung saja saya jawab. Yang pertama ada diagram arus kas. Nah, untuk mengenai diagram arus kasnya, di sini kita telah terpaparkan sebuah gambar diagram arus kasnya yang mana panah ke bawah I besar menunjukkan yang pertama tadi yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, I 220 juta, ada OH5 turun juga, panah turunnya 59 juta, ada LS7-nya naik 150 juta, LS14-nya naik juga 150 juta, ada SP-nya 60 juta, dan ada I-nya 7%. Untuk AB-nya 79 juta, AC-nya 22 juta, AM-nya 59 juta. Ini berikut berikut ini adalah diagram arus kasnya. Selanjutnya, yang kedua ada formula sederhana. Pada formula sederhana ini, AE sama dengan I besar, min I ya, maaf, min I besar, dikurang AC, dikurang AM, dikurang GM, ditambah AB, dikurang OH5, ditambah LS7, ditambah LS14, ditambah SV. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, ini adalah formula sederhananya yang telah ada nilainya tadi. Jadi kita cuma memasukkan hanya formula sederhananya. Yang selanjutnya ada formula lengkap. Nah, pada nomor 3 ini untuk formula lengkapnya yaitu AE-nya sama dengan min I besarnya dalam kurung A per P 7% kali 20 dalam tutup kurung. Nah, dikurang AC, dikurang AM, dikurang GM, dalam kurung A per G 7% 20, ditambah AB, dikurang OH5, dalam kurung P per F 7% 5, dalam kurung A per P 7% 20. Ditambah LS7, dalam kurung P per F 7% 7. Dan dalam kurung A per P 7% 20 ditambah LS14 per P per F 7% 14. A per P 7% 20 ditambah SV dalam kurung A per F 7% 20. Di mana I itu kita menggunakan A per P sesuai dengan tabel bunganya, rumus tabel bunganya. Yang selanjutnya juga ada AC, langsung kita masukkan saja untuk di sini ada
GM kita sederhanakan menggunakan A per G 7% 20. Selanjutnya ada AB biasa. H5 5% ini kita sederhanakan juga menggunakan dua, yaitu P per F dan juga A per P dengan tingkatan bunganya 7% sama namun tahunnya berbeda. Yang P per F menggunakan 5 pada tahun kelima kan OH5, sedangkan itu pada tahun 20 sesuai tahunannya. Dan yang LS7-nya kita sederhanakan juga menggunakan P per F dan A per P, di mana sama masih tingkatan suku bunganya sama-sama 7%. Untuk tahunnya yang LS7 kan tahun ke-7, dan yang 20 ini untuk tahun 20-annya. Selanjutnya ditambah LS14, masih sama disederhanakan menggunakan P per F dan A per P, masih sama tingkatan suku bunganya 7%, namun tahunnya berbeda. Untuk LS14 tahun 14, yang P per F dan A per P-nya tahunnya ke tahun 20. Selanjutnya ditambah SV dalam kurung A per F 7% 20 sesuai dengan yang ada di tabel bunga. Nah, adapun di sini langsung perhitungan dan hasil. Untuk perhitungannya, di sini kita telah mendapatkan melakukan perhitungan dan mendapatkan hasilnya, yang mana A per E sama dengan tuh min 220 juta rupiah tadi, itu I-nya. Dalam kurung ini di, diketahui yaitu dari tabel bunga, nilai yang telah disederhanakan di tabel bunga yang telah disediakan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Milana, di mana di sini mendapatkan nilai 0,0944. Untuk yang tadi, untuk yang A per P-nya yang 7% 20, yang selanjutnya dikurang 22 juta rupiah, dikurang 59 juta rupiah, dikurang 705.000 rupiah, dalam kurung 7% 3,16 sesuai dengan tabel bunga. Lanjutnya ada ditambah 79 juta rupiah, ditambah 59 juta rupiah, dalam kurung 0,7130 dan dalam kurung 0,0944 sesuai rumus tadi, yaitu disederhanakannya sesuai tabel bunga. Selanjutnya ditambah 150 juta rupiah dalam kurung 0,6227 dan dalam kurung 0,0944 sesuai dengan tabel bunga yang telah disederhanakan. Selanjutnya ditambah 150 juta rupiah dalam kurung 0,3878 dan 0,0944 sesuai tabel bunga juga. Dan terakhir ditambah 0 ditambah maaf ditambah 60 juta rupiah dalam kurung 0,0244 sesuai dengan SV dalam kurung A per F 7% tahun 20. Di sini hasil yang didapatkan yaitu 6 minus. Jadi minus 16.553.444,8 rupiah. Adapun kesimpulan yang saya ambil di sini yaitu AE lebih kecil dari nol, di mana investasi ini tidak layak untuk dilakukan. Karena mengapa? Ya, karena jadi investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan karena nilai AE atau annual equivalent-nya lebih kecil dari nol, sehingga eh, investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja paparan presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.